Cerita berlanjut. Orang-orang tak percaya dengan kejadian yang baru saja mereka lihat. Apa benar itu Li Jaha, bisik orang-orang? Gila, bahkan Mang Cendol juga mati, gumamnya Sung Tae. Woi kalian, kenapa kalian membakar rumahku? Apa kalian juga mau dibakar? Para kroco meminta maaf ke Mang Gelo dan meminta dibiarkan hidup. Lalu Mang Gelo bertanya lagi, kenapa kalian membakar rumahku? Tapi kenapa kalian bicara omong kosong? Lalu Sung Tae berkata, mungkin karena rumahmu bau tai. Karena aku juga ingin membakarnya saat mencium baunya, ujarnya Sung Tae. Para warga berbisik-bisik. Apa? Ada bau tai di penginapan, bisik-bisik warga, mungkin ada yang berak di dalam penginapan. Mendengar bisik-bisikan itu, Mang Gelo kesal sambil bergumam, dasar bocah sialan. Lebih baik kubunuh saja atau tidak ya, gumamnya. Woi, Sung Tae, kau bereskan kekacauan ini dan bangun kembali penginapan, Jaha, ucapnya Mang Gelo. Sung Tae terkejut. Saya? Kenapa? Kenapa katamu, tampaknya kau sudah mulai nyaman denganku? Kau yakin aku tidak akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, ucapnya Mang Gelo. Selagi kita membangunnya kembali, kita buat lebih besar dan luas. Mang Gelo menambahkan, buatlah tempat pelatihan seni bela diri seperti penginapan. Baiklah, jawabnya Sung Tae. Lalu apa nama organisasi kita, tanyanya. Sekte Hao, jawabnya Mang Gelo. Sekte Hao adalah sekte yang kubuat di kehidupan sebelumnya dan itu akan dimulai di sini, gumamnya. Sekte Hao ya, timbalnya Sung Tae. Kalau begitu, haruskah kami panggil Anda ketua sekte, tanyanya. Terserah kau, jawabnya Mang Gelo. Melihatmu beberapa hari ini, aku yakin kau bukanlah Li Jaha yang kukenal dulu. Jadi bolehkah aku bertanya satu hal? Tanyanya Sung Tae, kenapa kau membiarkanku hidup? Berkali-kali aku berpikir, aku tetap tidak menemukan alasannya. Aku berencana untuk mengganggumu, jawabnya Mang Gelo. Sung Tae terkejut. Jadi begitu, jauh lebih baik daripada mati, ucapnya. Beberapa saat kemudian, terlihat Mang Gelo sibuk berkultivasi. Sedangkan Sung Tae sedang mempersiapkan dokumen untuk memulai membangun sekte Hao. Hari pun berganti. Sung Tae sudah sibuk di area pembangunan, sedangkan Mang Gelo masih berkultivasi. Mang Gelo terbangun karena Sung Tae datang memberitahu bahwa utusan dari kelinci hitam datang. Mereka sudah diarahkan ke Plum Blossom. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Biar aku yang menemui mereka, kata Mang Gelo. Sung Tae berkata, apa kau akan baku hantam dengan mereka, tanyanya. Akan sulit bagi kita untuk melawan mereka sekarang. Sulit bagi kalian tapi tidak bagiku, jawabnya Mang Gelo. Singkat cerita, Mang Gelo menemui sang utusan. Mereka bermaksud untuk meminta uang keamanan wilayah yang dikelola Pak Acong. Karena Pak Acong telah mati di tangan Mang Gelo. Mereka saling adu bacot, adu congor, bersilat lidah, saling ancam-mengacam. Tujuan kalian datang ke sini hanya untuk hal itu, dengan nada mengancam, sampaikan. Kepemimpin kalian jangan macam-macam denganku, ucapnya Mang Gelo. Mereka bergidik ketakutan, sang utusan buru-buru pergi meninggalkan Mang Gelo dengan panik. Apa tidak apa-apa membiarkan mereka pergi begitu saja, ucapnya Sung Tae. Kalau mereka kubunuh sekarang, geng kelinci hitam akan memakainya sebagai alasan untuk membalas, jawabnya Mang Gelo. Yang perlu diwaspadai adalah dana cal guru dari 12 geng hitam, gumamnya. Aku akan berlatih untuk beberapa saat kau kelola semua urusan sekte. Aku memberimu jabatan manajer umum sekte Hao untuk sementara waktu, ucapnya Mang Gelo. Ingatlah, kalau kau korupsi dana sekte, kau akan berhenti dari jabatan. Apa yang akan terjadi kalau aku diberhentikan dari jabatan? Tanyanya Sung Tae. Itu sama dengan hukuman mati, jawabnya Mang Gelo. Aturan macam apa itu, timbalnya? Terserah aku dong, karena aku ketua sekte, jawabnya Mang Gelo. Oh iya Sung Tae, selamat telah menjadi manajer umum. Kau sudah berhasil dalam hidupmu, ucapnya Mang Gelo. Sial, susahnya hidup sebagai rakyat jelata, gerutunya Sung Tae. Scene pun berpindah, terlihat Mang Gelo pergi ke warung Kak Deukso. Di sana dia bertemu Mang Bewo yang sedang Mama Mie sedap pakai telur mata kambing. Mang Gelo juga memesan mie yang sama kayak Mang Bewo. Kau benar-benar membunuh Pak Acong bersaudara ya, ucapnya Mang Bewo. Geng kelinci hitam akan mengejarmu, bukan? Kalau itu terjadi, banyak anak muda sekitar sini yang akan terbunuh. Mereka tidak akan datang dalam waktu dekat, ujarnya Mang Gelo. Kalaupun mereka datang dan terjadi baku hantam. Itu konsekuensi dari apa yang aku lakukan. Jadi orang-orang akan baik-baik saja. Kau berniat menghadapi mereka sendirian? Tanyanya Mang Bewo. Yah, jawabnya Mang Gelo. Aku sulit percaya dengan gayamu itu. Tapi itu sama sulitnya percaya bahwa pelayan penginapan tiba-tiba membunuh Pak Acong bersaudara. Sepertinya kau harus membayar makanan hari ini, ucapnya Mang Bewo. Anda minta dibayarin sama seorang pelayan miskin, timbalnya Mang Gelo. Kau kan bukan pelayan. Kau adalah pemimpin sekte Hao, bukan? Apa itu sekte Hao? Tanya Kak Deokso. Kak Deokso juga termasuk sekte Hao, ucapnya Mang Gelo.
Aku tak ingat pernah mendaftar untuk bergabung. Semua orang yang aku kenal sudah bergabung secara otomatis, ucapnya menggelo dengan bangga. Karena itu, mulai sekarang kakak harus menyediakan mie gratis kepada pemimpin sekte kata menggelo. Kak Deukso dengan raut wajah menyeramkan berkata, "Pelanggan, kenapa Anda seperti ini, ha?" Tanyanya Kak Deukso. Tiba-tiba terdengar suara yang memanggil menggelo untuk keluar dari warung. Di luar terlihat pria misterius yang memanggil menggelo, ketua sekte. "Seseorang memanggilmu," ucapnya Kak Deukso, "katanya aku tadi pelanggan." Timbalnya menggelo. "Hati-hati," ucapnya khawatir Kak Deukso. Mang Bewo juga berkata, "Hati, hai ketua sekte. Apa sebentar lagi turun hujan ya?" "Aduh, pinggangku jadi sakit," ucapnya Mang Bewo. Dengan nada mengeluh, "Kalian memanggilku ketua sekte kalau menyuruhku mengurus masalah yang mengganggu," ucapnya menggelo. Sambil berjalan keluar, ternyata di luar sudah mulai turun hujan, membuat suasana semakin mencekam. Pria misterius berkata, "Ku dengar kau membunuh Mang Cendol dari serigala laut hitam. Apa itu benar?" "Mang Cendol? Sepertinya aku pernah dengar namanya." Timbalnya santai menggelo. Yang itu, ingatnya menggelo. "Aku Sunwon dari serigala laut hitam," ucapnya pria misterius. Ternyata Manggelo kenal dengan pria misterius itu dari kehidupan sebelumnya. "Bukannya dia botak ya? Oh, pantesan dia pakai topi," gumamnya Manggelo. Oh, begitu. Jadi kita panggil si botak saja biar enak, friend." Si botak berkata, "Katakan padaku kenapa kau membunuhnya." "Karena dia membakar rumahku," jawabnya Manggelo. "Itu alasan yang cukup untuk membunuhnya. Meski karena itu, kau juga akan mati," timbalnya si botak. Manggelo berkata, "Kau pikir semua akan berjalan sesuai dengan keinginanmu? Sama kayak rambutmu yang tidak ada yang tumbuh sesuai keinginanmu," ejeknya Manggelo. "Sepertinya aku harus merobek congormu," ucapnya si botak dengan raut wajah kesal. Mereka memancarkan niat membunuh yang membuat suasana makin mencekam. Sambaran guntur pun menjadi tanda dimulainya baku hantam. Si botak melesat sambil menghunuskan pedangnya. Si Gelo menghindar sambil melakukan serangan kepretan air ke muka si botak. "Ada 2 orang dari pedang siluman kembar. Pasti Yang Sugu juga ada di sini," gumamnya si Gelo. Pertarungan sangat sengit, saling jual beli serangan. Si botak membiarkanku menyerang dengan mudah. Lalu Yang Sugu yang sedang bersembunyi akan mencari celah untuk menyerangku, gumamnya si Gelo. Terlihat Sungte tiba di medan baku hantam. Si Gelo memberitahu Sungte bahwa si botak adalah master seni bela diri. "Ada 1 orang lagi sedang bersimbun di dekat sini. Berhati-hatilah," kata si Gelo. Sungte dengan panik mencari yang satunya. Terlihat di atas bangunan di belakang Sungte. Satunya lagi menampakkan diri langsung terjun untuk membantu si botak. Akhirnya muncul juga ucapnya si Gelo. "Dia adalah master, jadi berhati-hatilah," kata si botak ke rekannya. Mereka melesat mendekati si Gelo, namun berhenti tersentak karena mendengar teriakan Sungte. "Woi, botak, aku juga kan ikut party baku hantam, jadi berhati-hatilah," teriaknya Sungte. Sambil mengayunkan pedangnya di tempat sambil ngebacot. "Dasar botak bajigur, lawan aku," teriaknya dari kejauhan. "Lawan aku, botak. Ku mulai dari memecahkan kepalamu terlebih dahulu," ejeknya Sungte. Si botak tersulut emosi, "Berani-beraninya kau kopet." Si botak menyerang. Sungte mencoba menahan segenap kekuatannya yang tak seberapa itu. Dan terpental mencium tanah, si Gelo melihat Sungte tergeletak. "Tidak mempan. Cepat bangun, bangsat," kata Menggelo. "Ketahuan ya." "Sial, padahal udah akting maksimal," ucapnya Sungte. "Menurutmu itu akan berhasil?" timbalnya si Gelo. "Kalau saja tidak hujan. Mungkin aku pasti bisa mengelabui dan memenggal kelapa para bajigur itu," jawabnya Sungte. Sementara itu si botak dan sohibnya kesal melihat sinetron si Gelo dan Sungte. "Sialan, sedang apa mereka di depan kita?" ucapnya si botak dengan kesal. Lihat si botak itu tubuhnya gemetar penggeng. Dia tidak punya rambut dan sekarang hujan. Mungkin dia kedinginan, ucap Sungte sambil menunjuk si botak dengan pedangnya. Si botak tak tahan lagi mendengar ejekan itu. "Berani-berani. Mati kau, bajigur," sambil menerjang maju. Serangan ditahan si Gelo. Mereka saling jual beli serangan. Setelah dipikir-pikir, ini pertama kali aku merasa seperti ini sejak kembali ke sini. "Kenapa bertarung begitu menyenangkan?" gumamnya si Gelo sambil tersenyum. Akhirnya Manggelo mulai serius untuk baku hantam. Si Gelo mulai mencabut pedangnya yang memancarkan energi merah yang mencekam. Mereka yang menyaksikan itu terkejut melihat pedang si Gelo memancarkan energi pedang. Si botak memberi kode untuk menyerang. Mereka melesat mengelilingi si Gelo untuk melakukan serangan. Namun sebelum itu terjadi, kilatan merah melesat sangat cepat, mencabik-cabik si botak dan Yang Sugu. Cairan merah muncat, si botak si es tewas seketika. Mereka yang melihat itu hanya melongo terdiam, tak mampu berkata-kata, melihat sang mat demon yang sesungguhnya. "Terima kasih atas kerja kerasnya," ucapnya Sungte penuh dengan rasa hormat.
Bersikaplah seperti yang biasa kau lakukan, timbalnya menggelo. Siapa para bajigur ini? Tanyanya Sungte. Mereka dari serigala laut hitam, ujarnya menggelo. Apa? Sungte terkejut setelah geng kelinci hitam. Sekarang serigala laut hitam. Benar-benar heboh ucapnya. Aku mau mandi, ucapnya menggelo sambil beranjak pergi. Ya, saya akan membereskan tempat ini, ucapnya Sungte. Sin pun berpindah ke rumah bordil Plum Blossom yang dikelola Sungte. Menggelo sedang berendam sambil memikirkan kejadian yang baru saja terjadi. Saat sedang santai berendam, tiba-tiba pintu didobrak dua kroco teman lama Sungte. Si Hejo dan si Koneng sesama manajer rumah bordir Plum Blossom di daerah sini. Si Gelo bertanya apa Sungte yang menyuruh kalian ke sini. Tanpa menjawab, mereka menerjang Menggelo. Menggelo tak tinggal diam. Menggelo juga menerjang, melesat mencengkeram perut si Koneng dan si Hejo dan menghempaskannya. Si Hejo dan si Koneng mencoba menyerangku ketika aku tak memegang senjata. Apa ini ulah Sungte, gumamnya Menggelo dengan curiga. Si Gelo mencari Sungte ke seluruh bangunan dan menanyakan di mana Sungte kepada seorang pelayan. Pelayan itu tidak melihat lagi Sungte setelah dia pergi tadi, jawabnya. Menggelo dengan kesal mencari Sungte keluar dan berkeliling ke sekitar. Aku tidak tahu seberapa jauh Sungte terlibat, tapi kalau dia berani menusukku dari belakang, aku kan membunuhnya, gumamnya si Gelo. Dari kejauhan terdengar suara Sungte. Menggelo segera mencari ke arah suara Sungte. Di jalan yang dilalui banyak seonggok daging tergeletak. Siapa mereka ini, gumanya Menggelo? Di ujung gang sempit terlihat Sungte yang sudah babak belur terpojok di gang buntu. Sungte, ucapnya Menggelo terkejut melihat Sungte dengan kondisi memprihatinkan. Sungte, kau masih hidup, ucapnya Menggelo sambil tersenyum. Sungte yang melihat Menggelo langsung berteriak sekencang-kencangnya. Tolong aku, sambil gemetar ngos-ngosan. Kenapa kau hanya diam saja? Cepat tolong aku, teriak Sungte sambil marah. Kau meminta bantuan tetapi marah-marah. Menggelo sedikit kesal. Para kroco gemetar melihat si Gelo. Sedang apa kalian? Pegang pisaumu dengan benar dan majulah, ucapnya si Gelo dengan memancarkan aura membunuh. Tidak perlu takut, dia hanya seorang pelayan, teriaknya para kroco. Semuanya ayo maju. Baku hantam pun tak terelakkan. Menggelo dengan tangan kosong menghajar para kroco dengan santainya. Pukul sana pukul sini. Tak ada apa-apanya di hadapan si Gelo. Sungte yang sudah babak belur berkata, sialan beraninya menusukku dari belakang. Anda langsung datang menyelamatkan saya. Tanyanya Sungte dengan terharu. Tidak, aku berniat membunuhmu saat menemukanmu, ucapnya Menggelo. Saya? Kenapa? Timbalnya. Aku kira kau juga terlibat dalam insiden ini, ucapnya Menggelo. Apa? Kau juga diserang, tanyanya Sungte. Ya, saat aku lagi mandi. Tiba-tiba si Hejo dan Koneng datang menyerangku, jawabnya si Gelo. Sial, dasar brengsek. Mereka belum mengerti juga situasinya. Tidak hanya geng Pak Acong bersaudara, bahkan para master. Mati di tangan Menggelo, ucapnya Sungte. Kau lihat sendiri, aku juga diserangkan. Jadi tidak ada salah paham kan? Saya juga tidak kenal dekat dengan mereka, katanya Sungte. Ya, kurasa itu masuk akal, ucapnya si Gelo. Lalu si Gelo menanyakan, selain geng kelinci hitam, berapa banyak lagi yang harus kubunuh? Mereka meremehkanku karena aku seorang pelayan kan? Jadi berapa banyak lagi yang harus kubunuh agar hal seperti ini tidak terjadi lagi, ujarnya si Gelo. Aku akan mencoba mengaturnya dan aku akan pastikan tidak ada yang berani meremehkan Anda lagi, ucapnya Sungte. Lakukanlah dengan baik, ucapnya si Gelo. Ya, akan saya lakukan dengan baik, jawabnya Sungte. Keesokan paginya terlihat Sungte tengah sibuk jadi mandor konstruksi sekte. Sedangkan Menggelo untuk memperkuat dirinya. Ia fokus melatih energi Ki dalam mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan datang. Waktu pun terus berjalan, tak terasa 1 bulan telah terlewati. Terlihat proses pembangunan sekte telah sampai tahap pondasi. Menggelo komplain, udah sebulan masa baru sampai masang pondasi. Apa maksudmu, tanyanya Sungte? Skala konstruksinya besar jadi butuh waktu 1 tahun untuk menyelesaikannya. 1 tahun. Tidak bisa dipercepat, tanya si Gelo. Tidak bisa, jawabnya Sungte. Saya juga ingin menyelesaikannya dengan cepat. Tapi memasukkan sembarangan orang tidak akan mempercepat pembangunannya, jawabnya Sungte. Karena itu belum lama ini saya menemukan orang yang bisa jadi mandor, kerjanya juga bagus, kayaknya kita bisa mempercepat sedikit, ujarnya Sungte. Segera mandor baru itu dikenalkan ke si Gelo. Ternyata mandor baru ini rekomendasi dari Mang Bewo. Mereka saling basa-basi sambil ngopi santai. Singkat cerita, di Gelo berencana menemuin Mang Bewo. Si Gelo ingin minta dibuatkan senjata di tempat Mang Bewo. Tetapi karena si Gelo adalah ketua sekta, Mang Gelo tidak diminta uang untuk senjatanya. Mang Bewo berencana memberikan senjata itu sebagai hadiah untuk si Gelo. Mang Bewo menanyakan senjata seperti apa yang diinginkan Mang Gelo. Mang Gelo menginginkan sebuah tongkat yang keras, tidak terlalu panjang dan berat tapi harus kuat. Setelah menjelaskan senjata yang diinginkannya,
Menggelo pamit melanjutkan jalan-jalan santainya sambil menikmati suasana kota. Saat lagi santuy Manggelo dibegal dua bujang rukat. Ternyata dua bujang rungkat ini dari geng kelinci hitam. Mereka bermaksud menyampaikan pesan dari pemimpin kelinci hitam sekaligus memberikan ancaman. Mereka saling bacot, tarik urat, mengencangkan sempak, kutang dibetot. Akhirnya Manggelo menerima undangan tersebut. Mereka memberi waktu Manggelo untuk bersiap. Manggelo diminta datang ke pondok tempat perburuan Gunung Jiongho sambil mengancam. Kalau Manggelo melarikan diri, larilah sejauh mungkin. Jangan sampai selai rambut pun terlihat ancamnya dua bujangan ini. Aku tidak akan lari, jadi tunggu saja, ucapnya tegas si Gelo sambil beranjak pergi dari hadapan dua bujangan itu. Oke, friend, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.